Hai, perkenalkan nama saya Elsa Natalia Hareva. Di video kali ini saya akan membahas video mengenai asuhan persalinan. Maka baiklah langsung saja kita mulai ya. Baik, untuk pertama kita akan membahas mengenai pengawasan kala 1 atau pemeriksaan dalam dan pemantauan pembukaan. Nah, dalam fase ini dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim. Nah, nanti leher rahim ini akan membesar atau membuka hingga 10 cm atau biasa dibilang dengan pembukaan 10. Nah, hitungnya itu seperti pembukaan 1 itu berukuran 1 cm, pembukaan kedua berukuran 2 cm dan seterusnya sampai pembukaan 10 dengan 10 cm. Nah, biasanya waktu fase ini terjadi berlangsung sekitar 18 sampai 24 jam. Nah, dalam fase ini, fase kala 1 ini terbagi menjadi dua fase lagi. Yang pertama yaitu fase laten dan fase aktif. Nah, fase laten itu berlangsung selama 8 jam. Nah, fase ini berlangsung 8 jam dan pembukaan ini terjadi sangat lambat. Dan di fase ini pembukaan terjadi sangat lambat dan mencapai hanya sampai ukuran 3 dia berdiameter 3 cm. Lalu selanjutnya fase aktif. Nah, fase ini lagi dibagi menjadi 3. Pertama itu ada fase akselerasi. Nah, dalam fase ini dalam waktu 3 jam pembukaan 3 cm yang tadi di fase laten menjadi 4 cm. Lalu setelah fase akselerasi ini masuk ke fase dilatasi maksimal. Nah, dalam waktu 2 jam, pembukaan berlangsung sangat cepat dari 4 cm tadi menjadi 9 cm. Nah, baru fase dilatasi. Nah, fase ini pembukaan menjadi lebih lambat lagi, menjadi kembali lambat dan dalam waktu 2 jam yang ukuran 9 cm ini menjadi penuh atau sudah mencapai 10 cm. Nah, setelah itu ketuban akan pecah sendirinya setelah pembukaan hampir atau sudah lengkap. Selanjutnya adalah pengawasan kala 2 atau proses persalinan. Nah, dalam fase ini kontraksi menjadi lebih kuat, lebih cepat dan serta memiliki jeda pendek atau sekitar 2 sampai 3 menit sekali. Nah, pada fase ini ketika kepala bayi yang sudah masuk ke ruang panggul, nah, kontraksi akan dirasakan pada otot-otot dasar panggul. Nah, sepanggul ibu. Nah, yang secara refleks si ibu akan merasa ingin mengedang. Nah, pada fase ini juga bagian rektum atau anus si ibu juga akan merasa tekanan yang terjadi tadi, jadi sehingga si ibu ingin merasa membuang air besar, padahal itu bukan. Ciri-ciri lainnya pada pengawasan kala 2 ini itu ada pengemudian perineum akan mulai menonjol dan menjadi lebar. Lalu labia akan membuka dan kepala janin akan mulai tampak dalam vulva. Ketika panggul ibu sudah bereaksi, nah ibu akan diperintahkan oleh tenaga medis untuk mengedam semaksimal dan dengan cara yang tepat sesuai dengan instruksi dari tenaga medis hingga kepala janin dilahirkan. Oke, selanjutnya adalah pengawasan skala 3 atau proses pengeluaran plasenta. Setelah bayi keluar, selesai bayi keluar, beberapa menit kemudian rahim akan berkontraksi lagi untuk mengeluarkan plasenta. Nah, normalnya keluarnya plasenta ini 6 menit sampai 15 menit setelah bayi dilahirkan. Nah, dengan pengeluaran plasenta ini juga disertai dengan pengeluaran banyak darah. Tapi ibu-ibu tidak usah khawatir, ini termasuk dalam golongan normal. Lalu yang terakhir adalah pengawasan kala 4 atau proses pengawasan. Pada fase ini dimulai dari saat plasenta keluar sampai 2 jam setelah melahirkan. Nah, setelah melalui fase-fase tadi, ibu dan bayi baru saja mengalami perubahan fisik yang luar biasa. Nah, jadi dengan tahap ini berguna untuk mengawasi atau pengawasan kepada si ibu terutama yang kemungkinan akan terjadi pendarahan. Nah, setelah itu si ibu akan mengalami pengeluaran darah atau pendarahan
yang normalnya sebanyak 250 cc. Ini termasuk dalam skala normal. Tetapi jika perdarahan persalinan ini sebanyak lebih dari 500 cc, ini dikatakan perdarahan abnormal atau perlu diperhatikan oleh tenaga medis dan si ibu terutama. Baik, sekian dari saya. Video kali ini membahas tentang asuhan persalinan. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.